Pernahkah kamu membayangkan, harga rumah di Tiongkok bisa mencapai level yang benar-benar tak masuk akal? Bayangkan, rumah seharga 300 juta per meter persegi malah cuma bisa duduk di posisi paling bawah daftar ini. Sementara juaranya, bernilai 98 miliar rupiah dan bentuknya membuat seluruh dunia terkejut. Dari yang super mewah hingga yang paling aneh, rumah-rumah yang bikin kita sadar, imajinasi arsitektur di sana sudah jauh melampaui logika biasa. Di Tiongkok, negeri dengan pertumbuhan ekonomi super cepat dan imajinasi arsitektur tanpa batas, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Bagi sebagian orang, rumah adalah simbol kekuasaan, status sosial, bahkan karya seni yang menantang logika manusia. Hari ini, kita akan menjelajahi 10 rumah paling gila di Tiongkok, dari yang super mewah hingga yang benar-benar aneh. Mulai dari apartemen yang menatap sungai Huangpu dengan kaca setinggi 6 meter, hingga rumah yang terbuat dari jutaan keping porselen kuno. 10. Thomson Riviera Shanghai. Jika ada satu nama yang selalu disebut saat orang bicara tentang rumah paling mahal di Tiongkok, itu adalah Thomson Riviera. Berlokasi tepat di jantung kota Shanghai, di tepi Bund, kawasan paling bergengsi dan bersejarah di negeri itu, Thomson Riviera adalah simbol kemewahan sejati. Saat pertama kali dibuka pada tahun 2005, harga jualnya langsung membuat heboh, 12 juta yuan per unit, atau kira-kira 30 juta rupiah per meter persegi. Itu 20 tahun lalu. Sekarang, nilainya bahkan lebih tinggi. Satu unit standar di sini bisa berharga lebih dari 80 miliar rupiah. Bayangkan, setiap unitnya adalah apartemen super besar, paling kecil 430 meter persegi, paling besar 1243 meter persegi. Semua dirancang sebagai super flat, tanpa sekat berlebihan. Ruang tamu menghadap sungai Huangpu, dengan jendela setinggi 6 meter yang memberi pemandangan 270 derajat ke arah skyline Shanghai. Namun, di balik kemewahan itu, Thomson Riviera punya sisi suram. Selama 3 tahun pertama, hanya 4 unit yang berhasil terjual. Bahkan setelah jadi simbol status, beberapa kali unitnya gagal lelang. 2 menara kini disewakan, 2 lagi masih belum terjual penuh. Banyak yang menyebutnya kemewahan yang kehilangan arah. Tapi satu hal pasti dari segi lokasi, tak ada yang bisa menandingi Thomson Riviera. Ia akan tetap menjadi legenda dalam sejarah properti Tiongkok. 9. Rumah generasi keempat, Chengdu. Dari kemewahan, kita beralih ke konsep yang katanya ramah lingkungan. Rumah generasi keempat atau Fourth Generation Housing. Ide besarnya sederhana tapi ambisius, menggabungkan apartemen modern dengan taman pribadi seperti rumah di desa. Setiap unit punya balkon besar yang bisa dijadikan kebun, tempat menanam sayur, bunga, bahkan membuat kolam mini. Sekilas, hidup di tengah kota, tapi punya hutan pribadi terdengar seperti mimpi. Sayangnya, kenyataan tak seindah itu. Ketika hujan turun, air tumpah ke balkon tetangga di bawah. Privasi juga hilang. Penghuni di seberang bisa melihat semua aktivitasmu dengan jelas. Dan setelah 20 tahun, banyak dari bangunan ini tampak kusam dan berantakan, jauh dari kesan hijau dan indah yang dijanjikan. Meski begitu, konsep rumah hijau bertingkat ini tetap menjadi tonggak penting dalam eksperimen arsitektur modern Tiongkok, sebuah upaya mencari keseimbangan antara beton dan alam. 8. Songfeng Villa, Hangzhou. Kalau kamu bosan dengan gaya barat yang penuh kaca dan baja, lihatlah Songfeng Villa di Hangzhou, villa dengan cita rasa dinasti Song. Bayangkan sebuah rumah megah seluas 6.677 meter persegi, berdiri di tepi danau, dikelilingi taman tradisional bergaya klasik Tiongkok. Bangunannya terdiri dari 4 lantai di atas tanah dan 2 lantai bawah tanah, lengkap dengan ruang gym, kolam renang, teater pribadi, dan ruang teh. Setiap pilar kayunya diukir dengan motif naga dan awan. Setiap atapnya melengkung lembut seperti kuil kuno. Namun di balik keindahan klasik itu, teknologi modern tersembunyi rapi, sistem pencahayaan pintar, pendingin tersembunyi, dan keamanan kelas dunia. Biaya renovasinya saja kabarnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, dan rumah ini nyaris tak pernah dijual ke publik. Hanya segelintir orang yang tahu siapa pemiliknya. Sebuah rumah yang tak hanya mewah, tapi juga penuh misteri. 7. Gedung Gunung, Shanghai. Sekilas kamu mungkin berpikir ini perumahan biasa, sampai melihat dindingnya ditutupi bebatuan seperti tebing alami. Inilah Mountain Building atau Shantilo, gedung apartemen yang tampak seperti gunung sungguhan di tengah kota Shanghai. Ternyata gunungnya palsu, dibentuk dari bahan baja dan semen yang dipahat menyerupai batu. Konsepnya unik, menciptakan suasana hidup di pegunungan bagi penghuni kota besar. Saat diluncurkan, developer bahkan mengiklankannya sebagai rumah yang membawa pegunungan ke kota. Sayangnya, seiring waktu banyak yang menganggapnya terlalu aneh dan sulit dirawat.
Kini, bangunan ini lebih dikenal sebagai tempat wisata unik ketimbang hunian impian. Tapi siapa sangka, justru dari eksperimen seperti ini lahir keberanian arsitektur Tiongkok. Mereka tak takut terlihat aneh, asal bisa berbeda. 6. Tangong Mansion, Shanghai. Kita tetap di Shanghai, tapi kali ini masuk ke dunia para miliarder sejati. Tangong Mansion bukan sekadar kompleks rumah mewah. Ini adalah wilayah eksklusif bagi orang terkaya dari yang kaya. Lokasinya di kawasan barat kota, dekat dengan tempat menginap tamu-tamu kenegaraan. Setiap unitnya berukuran antara 1.600 sampai 2.000 meter persegi. Dinding luarnya menggunakan batu alam dari pegunungan Alpen, sementara kamar mandinya dihiasi kristal Swarovski. Rumah-rumah di sini dirancang oleh firma arsitektur Inggris dengan perpaduan gaya Prancis, Italia, dan Spanyol. Bahkan plafonnya dipahat tangan oleh pengrajin Eropa. Tangong tidak perlu iklan, ia hanya menjual pada mereka yang sudah terpilih. Daftar pembelinya konon mencakup Pangeran Denmark, Eksekutif McKinsey, dan Taipan Besar Asia. Namun, bahkan di kalangan elit pun, harga Tangong kini mulai goyah karena pasar properti melambat. Meski begitu, statusnya sebagai simbol kehormatan tetap tak tergoyahkan. 5. Evergrande Yulong Sky Mansion, Chongqing. Berikutnya, rumah yang bikin kamu pusing hanya dengan melihat ke atas. Evergrande Yulong Sky Mansion adalah gedung apartemen tertinggi di Chongqing, dengan tinggi mencapai 238 meter dan 65 lantai. Dari bawah, gedung ini seperti tak ada habisnya, berdiri menjulang menembus langit. Pemandangannya luar biasa, tapi tantangannya juga luar biasa. Bayangkan naik lift puluhan lantai setiap hari, atau membayangkan skenario kebakaran di lantai 60. Bagi sebagian orang, ini mimpi buruk. Tapi bagi yang berani, ini simbol kekuatan dan keteguhan hati. Gedung ini menggambarkan ambisi kota Chongqing, kota gunung yang terus menantang batas arsitektur modern. 4. Sunshine City Jieyang. Dari langit kita turun ke tanah, tepatnya ke kompleks yang disebut Sunshine City. Tapi ironisnya, hampir tak pernah mendapat sinar matahari. Jarak antar gedungnya hanya 8 meter, membuat sinar tak pernah benar-benar masuk ke kamar. Banyak penghuni mengeluh harus menyalakan lampu bahkan di siang hari. Meski pengembang bersikeras bahwa video yang beredar di internet dilebih-lebihkan, banyak yang mengonfirmasi bahwa beberapa unit memang gelap permanen. Kisah ini jadi pelajaran keras bagi dunia properti Tiongkok. Terlalu padat berarti kehilangan makna kenyamanan. 3. Zongtang Mansion, Yixing. Jika kamu suka arsitektur tradisional, kamu pasti jatuh cinta dengan Zongtang Mansion di kota Yixing. Dari luar, terlihat seperti deretan gedung apartemen biasa. Tapi begitu masuk, setiap unit punya halaman pribadi lengkap dengan gerbang dan taman, seperti villa kecil di atas awan. Gaya arsitekturnya terinspirasi dari rumah-rumah khas Anhui dengan dinding putih dan genteng hitam. Banyak yang bilang ini adalah perpaduan antara sejarah dan modernitas. Namun, tak sedikit yang menganggap desainnya aneh dan boros ruang. Apapun pendapatnya, bangunan ini tetap menjadi ikon keberanian arsitektur lokal yang ingin melestarikan budaya di tengah gedung tinggi. 2. Qingyuan Mailin Lake. Bayangkan sebuah kompleks perumahan yang lebih besar dari 25 kota terlarang Beijing. Inilah Qingyuan Mailin Lake, perumahan terbesar di seluruh Tiongkok. Luasnya mencapai 18 juta meter persegi, membentang antara dua kota besar, Guangzhou dan Qingyuan. Jumlah penduduk potensial 50.000 jiwa. Karena terlalu besar, banyak yang bercanda. Kalau kamu pacaran di sini, rasanya seperti hubungan jarak jauh. Namun bagi mereka yang tinggal di sini, ini adalah dunia mini yang lengkap. Ada rumah sakit, sekolah, mal, danau buatan, lapangan golf, hingga hutan pribadi. Sayangnya, karena luasnya yang ekstrim, sebagian besar unit masih kosong hingga kini. Tapi justru karena itu, suasananya tenang, seperti kota pribadi yang berdiri sendiri. 1. The Porcelain House, Tianjin. Dan akhirnya posisi puncak, rumah paling gila di seluruh Tiongkok, The Porcelain House atau Rumah Keramik Tianjin. Rumah keramik ini nilainya mencapai 98 miliar rupiah, dan seluruh bangunannya dilapisi oleh lebih dari 7 juta keping porselen kuno. Ada 4.000 vas antik, 400 patung batu, 20 ton batu kristal, dan giok, serta ribuan karya seni dari berbagai dinasti Tiongkok. Yang paling ikonik adalah naga raksasa sepanjang 768 meter yang melingkari atap rumah. Semuanya dibuat dari pecahan porselen berusia ratusan tahun. Awalnya, bangunan ini adalah rumah diplomat terkenal Huang Rongliang pada awal abad ke-20. Setelah terbengkalai, seorang kolektor bernama Zhang Lianzi membelinya dan mengubahnya menjadi museum porselen terbesar di dunia.
Dari rumah yang memecahkan rekor harga, sampai bangunan yang mencampur gunung buatan dan seni kuno, Tiongkok menunjukkan bahwa batas antara seni, teknologi, dan kegilaan kadang sangat tipis. Jadi, kalau kamu diberi kesempatan memilih 1 dari 10 rumah ini, mana yang akan kamu pilih untuk jadi tempat tinggalmu? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng. Karena masih banyak kisah menakjubkan lain dari seluruh dunia yang siap bikin kamu tercengang.